Halo kawan-kawan Mosi, bertemu lagi bersama kami dari Mosi. Saya Imam Barung dan teman saya di samping saya ada Pandu Irawan. Hari ini kita akan kembali berdiskusi bersama. Tentunya banyak topik yang juga sudah dibahas oleh teman-teman lainnya. Dan secara spesifik kami membahas beberapa isu, dan isu kali ini adalah isu yang tentunya cukup urgent. Karena ini berkaitan bukan hanya secara kami, ya tentunya secara pribadi, tapi juga berkaitan dengan keseluruhan banyak orang di luar sana dan tentunya masa depan kita di bumi ini tentunya, yakni lingkungan hidup. Saya kira lingkungan hidup juga bisa dibaca dalam berbagai perspektif. Tentunya menarik hari ini adalah ketika kita bicara tentang politik lah, perdebatan politik menuju pemilu Februari nanti, yakni salah satu isu yang cukup urgent adalah isu lingkungan tadi, bahwa isu ini akan kita angkat dengan tidak hanya perspektif politik tapi juga berbagai perspektif lain, misal sosiologis, filsafat dan lain-lain. Dan menarik juga kita akan memulai diskusi ini untuk melihat dari perbincangan politik, yakni pemilu. Kira-kira Bung Pandu gimana nih kalau kita ngomong tentang isu lingkungan dan pemilu itu sendiri, dan tentunya berkaitan dengan kebijakan yang keluar dari mulut kekuasaan. Kira-kira seperti apa? Oke, menarik Bung ya. Bicara soal lingkungan ini nggak akan ada habisnya. Ini kalau kita mau korelasikan dengan kondisi perpolitikan kita hari ini, di mana kita akan menyambut yang katanya pesta demokrasi, itu sebetulnya ada hubungannya juga erat kaitannya dengan lingkungan. Jadi kalau kita lihat fenomena politik kita hari ini, Bung, sebetulnya kita kan sama-sama tahu ya, dan banyak penelitian, kemudian banyak pakar politik, dan ya banyak orang bicara bahwa sebetulnya politik kita ini ongkosnya besar, ongkosnya mahal, gitu. Biaya politiknya tinggi. Nah, kemudian dari mana kandidat-kandidat baik capres, kemudian misalnya anggota dewan, ya kan, kalau dia pilkada ya kepala daerah dan segala macam, itu mendapatkan modal atau dana untuk membiayai dia dalam proses kandidasi. Betul. Nah, ternyata salah satunya adalah ini berhubungan dengan lingkungan. Saya mengutip perkataan dari Direktur Walhi ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya dalam tahun politik itu ada peningkatan 300% pemberian izin konsesi lahan. Nah, ini kan artinya menandakan bahwa ketika kita menyerahkan kedaulatan kita terhadap para pemimpin dengan kita mencoblos mereka di kotak suara, di situ juga kita menyerahkan atau kedaulatan kita dilucuti oleh mereka dalam soal lingkungan ya. Karena itu tadi ternyata banyak kemudian modal-modal politik yang mereka dapatkan itu berasal dari usaha-usaha yang berkaitan dengan lingkungan dalam hal ini, entah itu perkebunan, industri-industri ekstraktif dan sebagainya gitu. Bahkan contoh realnya, Bung, kemarin laporan dari PPATK itu menyebut bahwa ada aliran dana. Ini ditengarai aliran dana dari tambang ilegal. Oh ya, saya sempat nonton juga di podcastnya Tempo ya. Nah, betul, di podcast Tempo juga dibahas. Jadi tambang-tambang ilegal ini ditengarai masuk dalam arus modal perpolitikan nasional, sehingga kemudian nggak tahu ini larinya ke calon yang mana gitu. Mungkin ini berhubungan juga sama ketiga kandidat. Iya, jangan-jangan malah ketiga-tiganya ini. Kalau nggak salah dilaporkan juga di datanya Greenpeace kan. Betul. Nah, itu artinya kan ada kaitan erat antara kondisi lingkungan kita hari ini dan ke depan dengan proses politik yang sedang kita lakukan ini. Jadi pemilu ini, kalau menurut Ketua Walhi itu, kalau saya bisa simpulkan ya, itu kayak seolah-olah menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak swasta dalam hal ini untuk kemudian korporasi dan sebagainya menukar kepentingan dengan pihak-pihak yang akan maju menjadi calon-calon kandidat. Udah jadi rahasia umum lah ya, Bung ya.
Ya, sehingga kemudian itu tadi pertukarannya adalah di soal izin pembukaan lahan, konsesi lahan dan sebagainya. Sehingga itu tadi catatan Wahli, menurut Ketua Wahli, peningkatan konsesi lahan itu mencapai 300% di tahun politik, berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sehingga itu tadi bahwa artinya kondisi lingkungan ini juga menjadi bahan semacam bergaining politik lah, tawar-menawar politik. Jadi misalnya saya kekurangan dana, maka saya coba untuk mengajukan usaha membuka lahan dan segala macam dengan imbalan bahwa sekian persen masuk ke kantong si A yang akan nyalon dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ada penggadaian lah di sini soal lingkungan kita di tahun-tahun politik. Berarti apa ya, kalau kita ngomong pemilu juga kemungkinan bayangan tentang janji manis tentang ya isu-isu lingkungan ini juga mungkin hanya bualan juga ya, kemungkinan ya. Apalagi kalau kita berkaca kalau kita berkaca dengan apa yang terjadi dalam 2 periode sekarang, yakni dipimpin oleh rezim yang dipimpin saat ini presidennya Jokowi. Dan kita bisa lihat lah beberapa rentetan atau kasus-kasus yang menunjukkan justru permasalahan-permasalahan lingkungan. Dan saya kira kita perlu membedakan sih sebenarnya bencana lingkungan sama bencana ekologis. Nah, bencana lingkungan itu sesuatu yang ya nature terjadi, bagian dari alam lah. Tapi bencana ekologis adalah suatu pengelolaan alam yang keliru dan itu datang dalam wujud kebijakan. Dan saya kira itu betul-betul nampak dalam periode ini. Jadi saya kira juga memang nada ini sedikit pesimistis ketika kita bicara tentang isu yang akan dibawa, yakni isu lingkungan. Apalagi Jokowi kan, kalau kita sedikit mengambil beberapa data, misalnya data dari Greenpeace misalnya 3,3 juta hektar lahan sawit ilegal di Kalimantan misalnya. Terus dalam data-data lain misalnya dari Walhi juga 600.000 hektar kira-kira di Kalimantan dalam periode 2 periode Jokowi terjadi. Nah ini kan artinya banyak terjadi. Belum lagi yang terbaru ada di Pocoleok, geothermal misalnya. Banyak aspek. Dalam data Augia Nusantara misalnya terjadi 2.000 lebih kasus konflik agraria. Ruang hidup masyarakat adat makin mengecil, makin sempit. Dan itu tidak lepas dari rezim kali ini. Nah, apalagi Bung, kira-kira selain yang data-data semacam itu, apa sih sebenarnya kalau kita bicara tentang politik dan terusnya yang dihasilkan dari Jokowi? Jokowi kan kemarin juga dari Mahkamah Agung juga dinyatakan bersalah tuh soal polusi udara di Jakarta tuh. Ya, sebetulnya komitmen Jokowi atas lingkungan kan juga dia sampaikan ya ketika ya dia mencalonkan diri sebagai presiden, tapi kemudian kenyataannya juga yang nggak berbanding lurus dengan apa yang dia sampaikan, bahwa masih banyak kemudian kasus-kasus lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Itu membuktikan bahwa ya jangan-jangan memang ya itu semacam bualan saja ya ketika dia kampanye waktu itu, sehingga kemudian pada praktiknya itu banyak sekali kasus-kasus agraria itu yang terjadi di Indonesia. Ya banyak lah itu, misalnya yang terbaru yang kemudian menjadi banyak sorotan misal soal food estate yang membuka berapa puluh ribu hektar gitu. Kemudian juga ya, kasus Wadas, kemudian ya banyak kasus-kasus lain, Rempang dan segala macam yang menandakan bahwa ya komitmen Jokowi soal lingkungan ini dipertanyakan menjelang akhir-akhir masa jabatan dia. Apalagi kalau kita bicara tentang isu lingkungan kan sesuatu yang urgent ya. Pendekatan yang sangat ekstraktif semacam ini kan kita jadi cukup merasa bahwa kalau seperti ini terus, maka bagaimana kalau kita bicara kaitkan lagi lingkungan dan generasi berikut tentang apa yang bakal mereka bisa bangun dari negara ini, bangsa ini, lebih dari sumber daya yang kita punya karena terus dikeruk. Dan belum lagi kita lihat efek dari persoalan-persoalan lingkungan. Saya kira artinya banyak PR ya perlu dijawab oleh 3 kandidat ini tentunya. Betul. Kalau saya merujuk ucapan dari Ketua Walhi juga, Direktur Eksekutif Walhi, yang bilang bahwa penguasaan lahan di Indonesia ini juga timpang sebetulnya. Jadi 76 juta hektar daratan di Indonesia itu dikuasai oleh 1% populasi. Nah ini kan menandakan bahwa bisa orang elit global lah kalau orang bilang biasa. Iya, elit global, tapi ini elit lokal. Kebanyakan elit lokal di sini. Jadi ya
apa namanya ya, untuk kemudian mewujudkan misalnya semangat atau kemudian implementasi reforma agraria di mana semua orang bisa punya lahan, bisa mengelola lahannya sendiri. Itu kemudian ya amat sangat sulit tercapai gitu. Melihat dari penguasaan lahan yang sedemikian luas, sedemikian besar yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Dan ya apa namanya ya, jadi itu juga mempunyai konsekuensi terhadap menyempitnya tadi ruang hidup, kemudian ya sumber-sumber pangan lokal yang selama ini diandalkan oleh banyak masyarakat di misalnya di apa namanya daerah-daerah yang mengandalkan apa namanya kebutuhan pangan dari sana, kemudian mau tidak mau harus berbenturan, harus terenggut haknya, ya terenggut hak hidupnya dalam hal ini oleh itu tadi konsesi lahan, kemudian penguasaan lahan oleh segelintir korporasi, segelintir orang yang kemudian ya apa namanya mengakumulasi kekayaan untuk dirinya sendiri. Itu kan itu ya banyak sekali lah, kawan-kawan bisa lihat di apa website mungkin berapa perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip menguasai, satu perusahaan bisa menguasai ribuan. Dan itu juga berhubungan sama pejabat-pejabat negara ya. Iya, itu tidak lepas dari, artinya ada persengkongkolan tuh. Betul. Nah makanya salah satunya pintu masuknya tadi soal melalui pemilu. Jadi perjanjian itu dibuat itu ketika akan pemilu dan setelah pemilu. Jadi karena itu tadi butuh modal besar, kemudian modalnya dari mana? Salah satunya adalah lewat pemberian izin atas pembukaan lahan di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga kemudian bagi hasilnya itu ke kandidat-kandidat yang akan maju. Nah, salah satu modal politik mereka secara ekonomi itu dari situ. Kemudian ya mau tidak mau nanti dalam perjalanan kepemimpinan ya akan terus diperpanjang, misalnya kontrak konsesi itu akan diperpanjang dan segala macam. Artinya kan ya ini kepentingan elit dan elit gitu, nggak melibatkan masyarakat sama sekali. Dan bahkan masyarakat yang tidak, dalam tanda kutip, dalam hal ini tidak punya kepentingan dan tidak punya kuasa untuk melakukan bargaining atau tawar menawar, akhirnya malah terkena dampaknya gitu. Mereka harus terusir dari tanah kelahirannya, ya kan, tanah di mana mereka menggantungkan hidup selama ini, kemudian mau tidak mau tercerabut semua haknya dan terpaksa disuruh pindah misalnya, bermigrasi dan sebagainya. Dan itu ya ironi lah, pokoknya apa namanya, kasus lingkungan ini itu tadi pada intinya berhubungan erat dengan proses yang kita namai pesta demokrasi. Jadi di tengah pesta, nah kalau katanya orang banyak bilang ini pesta demokrasi dirayakan oleh banyak orang, semua masyarakat terlibat, datang ke TPS menjatuhkan pilihannya. Tapi di situ juga ternyata pesta itu dibangun di atas kondisi yang memprihatinkan lingkungan kita. Jadi itu tadi, ketika kita menjatuhkan kedaulatan kita dengan memilih pemimpin-pemimpin di kotak suara, di situ juga kedaulatan kita dilucuti. Itu. Akhirnya ya, artinya memang persoalan lingkungan ini persoalan yang berkaitan erat langsung sama konteks pemilu. Betul. Ini juga menjadi apa ya, semacam teguran juga bagi kita bersama, pentingnya mencari preferensi terbaik. Salah satunya melihat dalam aspek lingkungan. Siapa yang kandidat yang paling tidak dirasa tidak paling jahat kalau dalam masuk lingkungan lah kira-kira. Mungkin ini saya kutip dari bahasanya Prof. Uceng, memang demokrasi itu tidak pernah bisa, kita susah mencari malaikat dalam satu sistem yang demokratis, tapi paling tidak kita cari yang tidak hanya membunuh kita, yang tidak mungkin sampai membunuh kita, dan sampai tidak mungkin merusak alam, paling tidak, preferensi semacam itu. Tapi menarik juga kalau kita ngomong tentang isu lingkungan tidak hanya dalam perspektif politik, tapi juga dalam perspektif yang lebih luas secara akademis, mungkin secara psikologis atau secara filsafat. Itu gimana, Bu? Pada pendapat soal itu? Salah satunya adalah aspek atau kita bisa kenal dalam istilah filsafat, yakni etika lingkungan hidup. Oke. Saya kira teman-teman juga mungkin sudah cukup tahu ya, tapi menarik kalau kita melihat itu karena saya bisa bilang bahwa artinya kalau kita berkaca dalam kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini, rezim hari ini tidak menyisipkan atau tidak cukup memahami konsep tentang etika lingkungan hidup kita.
Misalnya apa? Kalau kita bicara etika lingkungan hidup adalah ketika kita tidak hanya menaruh moralitas pada sesama manusia, tapi juga moralitas itu kita taruhkan pada lingkungan yang bersifat non manusia, mikroorganisme bahkan. Nah itu kita bisa lihat di dalam bahwa etika lingkungan hidup itu berkaitan dengan yang namanya ruang hidup masyarakat, tidak hanya masyarakat tapi ruang hidup bagi alam. Mungkin saya sedikit memakai perspektif banyak hal ya di sini, historis misalnya. Kalau kita lihat ruang hidup, kita juga bilang tentang yang namanya kosmologi antara manusia dan alam. Kalau di zaman dulu, di era prasejarah, misalnya alam itu sebelum kita punya kepercayaan seperti sekarang, monoteisme dan kepercayaan modernisme, kita masih sering kali melihat dalam fenomena dulu, bahkan sampai sekarang terjadi akulturasi, yakni masyarakat yang melihat alam itu secara lebih personal. Misalnya melihat danau sebagai dewa, melihat pohon sebagai Tuhan atau sebagai ibu, atau melihat batu dan disembah misalnya. Kita lihat mungkin secara mitos-mitos kuno seperti itu, tapi kalau kita lihat lebih jauh bahwa dengan hal seperti itulah mereka bisa lebih dekat dengan alam. Karena melihat alam sebagaimana lebih personal, bahkan melihat mereka sebagai Tuhan. Nah itu terjadi semacam simbiosis mutualis antara manusia dan alam. Nah hari ini itu yang diintervensi oleh wujud-wujud kebijakan oleh korporasi misalnya. Walaupun perdebatannya orang bilang, beberapa teori mengatakan bahwa ini aspek agama, tapi saya bisa bilang juga ini tidak lepas dari perjalanan sejarah menuju modernisme yang sangat antroposen tentunya, yang mana sangat rasionalitas instrumental, sehingga itu tadi membuat jarak kita sangat jauh dari alam, sehingga ya itu tadi wujud seperti ini merusak alam dan sangat destruktif. Itu tadi kosmologi semacam itu. Yang kedua adalah tentang sosial, aspek sosial. Kita tahu bahwa di masyarakat adat misalnya, atau masyarakat yang sangat hidup bersama alam, itu kehidupan mereka tuh sangat komunal. Kalau saya pakai bahasanya Durkheim, soliditas mekanik, kehidupan yang sangat erat satu sama lain. Tapi hari ini itu juga dipecahkan atau dihancurkan kerekatan semacam itu, hubungan sosial semacam itu lewat intrik korporasi, semacam menciptakan polarisasi. Kalau teman-teman mungkin tahu, korporasi biasanya paling sering menciptakan konflik internal di dalam masyarakat adat misalnya, untuk bisa masuk dan menjalankan bisnisnya misalnya. Jadi ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Kelompok yang pro akan diberikan misalnya pekerjaan, sedangkan kontra makin tereksklusi, sehingga akan ada kecemburuan sosial dan itu berjalan sangat panjang. Akhirnya hubungan yang tadi rekat, yang tadi kuat itu mulai pudar satu sama lain. Nah itu yang terjadi dalam dimensi sosiologis semacam itu. Selain itu ruang hidup sebagaimana sistem ekonomi yang ada. Saya ambil contoh misalnya di Pulau Obi yang dimana di situ jadi industri nikel yang sekarang diglorifikasi terus menerus di rezim ini. Betul. Ya, di situ kan salah satu tempat lautan Obi itu jadi tempat ekspor ikan tuna dan ikan cakalang ke Eropa. Dan masyarakat hidup sebagai nelayan di situ. Dan bayangkan mereka yang hidup dari alam, dari laut misalnya, dan dalam beberapa data misalnya dari narasi menunjukkan kalau ya limbah hasil nikel itu dibuang ke situ. Dan akhirnya yang orang bayangkan nikel itu bisa membawa keuntungan, tapi kita tidak lihat bahwa masyarakat di situ jadi susah sistem ekonominya, jadi rusak. Ditawarkan pekerjaan misalnya, saya kira tidak semudah itu, karena mereka selama ini hidup dari situ, dan mungkin anak-anak mereka sekolah dari kehidupan mereka mencari ikan, sekolah dan bahkan mencari kerja. Nah itu yang tidak dilihat oleh apa? Saya kira merubah satu sistem ekonomi dengan menggantikan satu sistem ekonomi yang lain. Tapi kita tidak melihat bahwa apakah itu baik untuk masyarakat adat atau masyarakat lokal, dan apa efek lingkungannya. Saya kira itu yang perlu kita bisa lihat ya sebenarnya dalam perspektif etika lingkungan. Dan itu yang kurang dari pemahaman pemerintah, rezim atau pemerintah. Kira-kira apa lagi Bung untuk melihat itu? Ya itu penting sih memang pemahaman etika lingkungan itu. Sebetulnya juga persoalan lingkungan ini selain juga efek dari bagaimana rezim atau pemerintah merumuskan kebijakan, tapi ada mungkin ya pihak ketiga lah yang kemudian coba juga untuk masuk dalam persoalan lingkungan di kita di Indonesia gitu. Misalnya ya
itu juga melibatkan aktor-aktor global yang punya kepentingan, misalnya buka industri ekstraktif, tambang-tambang dan sebagainya gitu. Jadi di sini juga artinya kalau memang betul bahwa di sini pemerintah seolah membiarkan atas nama investasi, atas nama pembukaan lapangan kerja, tapi toh nyatanya juga tidak meningkatkan kesejahteraan juga buat masyarakat ketika industri itu datang. Bahkan jangan-jangan tempat di mana industri itu berkembang, tempat di mana tambang itu dibuka, itu jangan-jangan di situ juga kantong kemiskinan. Maka perlu kita lihat, ini saya juga mengajak kepada kawan-kawan, kita coba lihat daerah-daerah di mana industri-industri baik itu global maupun yang dimotori atau digawangi oleh aktor-aktor lokal itu dibuka. Misalnya soal tambang nikel, kemudian tambang batu bara, tambang emas dan segala macam. Kawan-kawan bisa cek, bisa lihat apakah kondisi masyarakat sekitar dengan adanya tambang kemudian taraf hidupnya meningkat, kesejahteraannya meningkat, atau jangan-jangan justru berbanding terbalik, di mana tambang itu dibuka tadi, di mana industri itu dilakukan, justru malah disitulah letak kantong kemiskinan. Kan banyak sebetulnya wilayah-wilayah yang seperti itu di Indonesia itu. Misalnya ya kita ambil contoh di Papua misalnya, masih banyak tingkat kemiskinan itu juga masih tinggi, angka kelaparan juga di beberapa daerah masih tinggi. Ya kayak apa aja, bayangkan ibu-ibu jual pinang, di bawah tanahnya ada emas tuh. Di bawah ada emas. Jadi sedikit pun mereka tidak terdampak. Artinya pemerintah yang menggebu-gebu mendatangkan pihak ketiga tadi untuk masuk, ayo tanam investasi sebanyak-banyaknya, kemudian buka lahan yang selebar-lebarnya, kemudian potensi-potensi alam diambil atas nama pembangunan, atas nama penciptaan lapangan kerja, tidak menjawab apa-apa, dan justru malah di situ jangan-jangan letak kantong kemiskinan yang sesungguhnya. Jadi ya dalam hal ini omong kosong gitu soal investasi meningkatkan pendapatan, kemudian mensejahterakan masyarakat gitu. Itu perlu dipertanyakan ulang, perlu ditelisik kembali gitu. Apakah benar? Gitu. Jadi ya apapun wacana pemerintah soal lingkungan ini sebetulnya harus dikritisi ya. Jangan kemudian ditelan mentah-mentah, sebab ini menyangkut soal hajat hidup orang banyak, soal ruang hidup masyarakat luas gitu. Jangan-jangan itu tadi semangat pembangunan yang digembor-gemborkan oleh rezim itu justru malah pembangunan yang dalam tanda kutip merampas ruang hidup banyak orang gitu. Mengorbankan ruang hidup banyak orang gitu. Bahkan seringkali masyarakat ini sering digandeng untuk kampanye, seringkali memakai simbolisme pakaian adat misalnya kalau debat-debat misalnya. Betul. Tapi justru tidak paham ada isu apa di sana. Betul. Padahal isu di sana tuh mereka lebih membutuhkan kehidupan mereka, bukan hanya sekedar simbolisasi untuk mencari empati atau apa semacamnya. Jadi tidak hanya sebatas direkognisi aja adatnya, tapi juga distribusi kekayaan atau distribusi keadilan juga harus nyampe ke mereka kan gitu. Nah kita tahu bahwa RUU masyarakat adat kan sampai sekarang juga tidak jelas kan? Tidak jelas statusnya. Ya itu tadi perlu dilihat ulang, dikritisi ulang, ditinjau ulang Pak. Apapun wacana, apapun kebijakan pemerintah yang dalam hal ini berkaitan atau beririsan dengan lingkungan, itu kita harus tinjau kembali. Satu lagi mungkin sebagai sedikit melihat aspek lingkungan dan juga perbincangan yang lebih kuat sebenarnya. Satu hal yang mungkin jangan sampai terlupakan adalah aspek gender juga dalam hal ini, karena seringkali kita juga membayangkan menciptakan sebuah iklim lingkungan yang baik dan juga menciptakan suatu sistem yang baik, tapi kita tidak lihat secara interseksionalitas ada perempuan juga yang seringkali terdampak lebih besar. Makanya satu dalam teori etika lingkungan, satu yang memang paling penting dipelajari adalah yang namanya ekofeminisme. Jadi ekofeminisme ini banyak tokohnya ya. Tokohnya salah satu ini bukunya misalnya Padana Shiva, dan ada banyak lah, ada Karen Jowaran misalnya, ada James Cole, dan banyak sekali teori ekofeminisme. Tapi saya kira ini juga penting melihat perempuan dalam perbincangan lingkungan. Salah satu saya ambil contoh di NTT misalnya,
Jadi Mama Areta namanya, Areta Baum, dia tuh bersama-sama ibu-ibu di Pulau Timur itu di Molo itu mereka melakukan perlawanan terhadap ekspansi industri ekstraktif di sana di Gunung Mutis itu dengan menenun. Jadi mereka secara simbolik mengatakan bahwa kalian boleh mengambil ini dari mungkin bukan boleh tapi kalian datang ke sini tapi kalian tidak bisa mengintervensi kami yang lagi menenun gitu. Dan itu mereka juga secara langsung menolak dengan cara-cara semacam itu adalah bagian dari perlawanan. Dan saya kira secara lebih dalam secara kosmologi ya beberapa kebudayaan melihat bahwa tanah alam itu sebagai ibu. Karena kalau secara biologis pandangan Shiva juga membaginya, melihat bahwa alam itu dianalogikan sebagai rahim ibu. Dia mereproduksi kehidupan, dia memproduksi dan mereproduksi kehidupan. Begitulah juga yang terjadi antara relasi ibu dan juga alam. Dan Mama Rita menjadi contoh. Di geothermal di Flores misalnya juga seperti itu. Perempuan berada paling depan di baris-barisan perlawanan. Mereka melawan karena mereka berhidup kehidupan mereka langsung bersentuhan sama alam. Kalau dalam zaman prasejarah laki-laki dianalogikan dengan berburu. Mereka cenderung punya tendensi merusak alam, sedangkan perempuan bagian merawat alam, merawat alam dan itu tumbuh sampai sekarang. Walaupun sebenarnya terjadi pergeseran juga dan ada perdebatan dalam teori feminisme juga, tapi terlepas daripada itu di Indonesia di masyarakat adat kita terlihat bahwa perempuan masih sangat erat bergantung sama alam. Nah, artinya bahwa proses perusakan lingkungan itu juga sangat berdampak sangat hebat terhadap perempuan. Dan itulah yang saya kira perlu kita lihat juga dan perlu diperbincangkan. Ya. Selain ekofeminis sebenarnya saya nyambung ada satu pendapat menarik juga yang ngomongin soal lingkungan ya. Soal ekologi itu pendapatnya dari Murray Bookchin. Dia seorang anarko dari Amerika. Dia punya konsep namanya ekologi sosial ya. Jadi sebetulnya persoalan krisis lingkungan atau persoalan ekologi yang menyentuh aspek apapun itu tidak terlepas dari yang namanya aspek sosial gitu. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan itu sebetulnya buah dari kondisi sosial yang ada gitu. Jadi ya kalau saya kutip, dominasi manusia atas alam itu berakar dari dominasi manusia atas manusia itu sendiri. Nah jadi dalam sistem sosial kita sudah saling mendominasi, nah itu juga kita pasti akan melakukannya terhadap alam gitu. Maka kemudian Murray Bookchin ini melihat bahwa salah satu aspek yang kemudian menyebabkan krisis di mana-mana soal lingkungan itu adalah ya kapitalisme itu sendiri. Ini kritik dia terhadap kapitalisme ya. Bahwa kapitalisme itu punya logika yang namanya tumbuh atau mati. Jadi kalau dia tidak tumbuh maka dia akan mati. Nah untuk tumbuh dia melakukan beragam ekspansi, beragam inovasi yang salah satunya itu juga akan berdampak pada aspek lingkungan. Baik itu tadi untuk pembukaan lahan baru, kemudian hasil industrinya juga menjadi sampah yang kemudian merusak lingkungan juga kalau itu berasal dari plastik dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang gimana ya, kita melihat bahwa mungkin kebijakan oke lah karena apa namanya itu juga berdampak ya, tapi aspek lain bahwa kemudian semangat kapitalisme yang itu tadi apa namanya membuat mau tidak mau mereka melakukan banyak upaya untuk kemudian berekspansi ke produk-produknya yang itu juga berdampak pada lingkungan, sehingga kemudian kata dia kita mesti mengatur kembali lah tatanan sosial ini supaya kemudian lebih apa namanya lebih berkesadaran terhadap lingkungan gitu. Termasuk juga bagaimana kemudian caranya kita sebisa mungkin yang menekan hasrat kita misalnya untuk melakukan belanja yang tidak perlu, apalagi itu berhubungan dengan apa namanya produk-produk yang hasilnya atau sampahnya itu sangat sulit didaur ulang oleh tanah dan segala macam. Itu makanya itu tadi sebetulnya karena memang kapitalisme itu yang punya logika tumbuh atau mati, mau tidak mau mereka terus bergerak untuk tidak peduli aspek-aspek lain. Bisnis ya bisnis, bisnis is bisnis gitu. Jadi persetan dengan kondisi lingkungan yang ada gitu. Jadi akhirnya kita sebagai ya kita tidak terlibat
dalam kapitalisme itu sendiri misalnya, tidak terlibat dalam proses produksi mereka, tapi kita terkena dampaknya gitu. Kemudian nanti persoalan penyelesaiannya juga kadang-kadang dikembalikan ke kita gitu. Jadi misalnya kita punya kendaraan motor, kemudian kita seolah-olah kita disalahkan karena kita menggunakan kendaraan motor, kita menggunakan bensin atau sejenisnya untuk menghidupi motor, lalu kemudian kita disuruh untuk kemudian berganti kendaraan yang lebih lebih ekologis mungkin dengan kendaraan listrik yang sebetulnya muaranya juga ke lingkungan kan, bahan baterai misalnya dari mana. Tapi ya itu tadi lah, permainan-permainan kapitalisme itu semacam itu, permainan-permainan korporasi itu semacam itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai konsumen ini seolah-olah disalahkan atas apa yang terjadi, padahal itu semua produksi mereka yang memproduksi, dan mereka itu yang membuat atau yang mendesain seolah-olah hasil produksinya itu betul-betul jadi kebutuhan buat kita lewat iklan dan segala macam, sehingga kemudian ya terjadi konsumsi besar-besaran, lalu kemudian kita yang disuruh menekan konsumsi itu sendiri, padahal mereka yang memproduksi secara besar-besaran. Jadi persoalan lingkungan akhirnya diprivatisasi ke masing-masing individu, seolah-olah penyelesaiannya ada di diri masing-masing, padahal mereka lah sebetulnya salah satu muara dari krisis yang ada. Nah, balik lagi ke soal yang saya bilang tadi bahwa itu tadi, kapitalisme atau korporasi atau kepentingan swasta dan segala macam itu akan kemudian masuk perlahan-lahan atau gradual atau mungkin secara revolusioner dengan cepat lewat pintu yang namanya pemilu ini. Gitu. Jadi pemilu ini bisa dibilang menjadi salah satu pintu masuk, karena itu tadi biaya politik kita masih mahal, jadi pintu masuknya untuk mengakumulasi modal untuk pemenangan itu ya lewat konsesi lahan, pembukaan industri baru dan sebagainya. Artinya mungkin bagian dari penutup juga ya. Saya kira sudah banyak yang disampaikan juga dari kita berdua. Tapi intinya dari cara pandang ini kita juga mau menyadarkan, termasuk kita juga belajar bahwa hal semacam lingkungan ini bukanlah hal yang sepele tentunya, dan tentu berdampak langsung bagi kita semua. Makanya dalam konteks pemilu ini pentingnya kembali lagi yang saya ingatkan tadi, bahwa kita perlu sekali lagi untuk menentukan preferensi yang paling baik, paling tidak melihat juga aspek lingkungan dan ditaruh dalam aspek yang atau poin yang paling prioritas. Betul. Karena lagi-lagi bahwa ini bicara tentang generasi menuju misalnya apa yang didengungkan tentang Indonesia emas misalnya, dan itulah yang mau sama-sama kita bangkitkan. Tidak hanya perbincangan-perbincangan yang selesai di pemilu lalu berdebat dan clear, saya kira tidak di situ, tapi bagaimana kita kembali menguatkan dalam aspek mungkin di luar sistem, kita sama-sama untuk terus berdiskusi tentang lingkungan, dan ini menjadi perbincangan yang makin ramai harus terus diperbincangkan. Karena kesini saya juga lihat bahwa perbincangan soal lingkungan tidak terlalu dirasa itu begitu urgent, padahal betul. Kira-kira begitu beberapa poin yang bisa kita sampaikan ya. Saya kira mungkin teman-teman juga bisa sampaikan masukan atau mungkin argumen teman-teman di kolom komentar, dan juga melihat kembali bahwa apa yang tadi saya sampaikan tentang dalam konteks ini pemilu, bagaimana kita mempertimbangkan atau melihat kembali pada preferensi kita masing-masing, dan tentunya menaruh isu lingkungan pada prioritas bersama. Betul. Dan itu yang perlu kita lihat, apalagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Pandu misalnya tentang pemilu dan juga kerusakan lingkungan, dan salah satu yang bisa kita jawab adalah dengan bagaimana kita mempertimbangkan dengan melihat preferensi paling baik, dalam hal ini menaruh prioritas lingkungan. Jadi itu beberapa hal yang kita bisa sampaikan, dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.